Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 51. Nggak usah sacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di lantai 19 Alam Baka, kini terlihatlah Raja Sitigarbha sedang menuliskan sesuatu. Sambil menuliskan sesuatu, Raja Sitigarbha kini berkata sendiri, "Neraka tidak kosong dan aku bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha. Neraka tidak kosong dan aku bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha." Ternyata kata-kata yang dituliskan oleh Raja Sitigarbha adalah kata-kata yang diucapkannya itu, bahwa dirinya telah bersumpah untuk tidak lagi menjadi seorang Buddha. Roh darah bumi yang melihat kelakuan dari Raja Sitigarbha kini langsung berkata, "Sitigarbha, cita-citamu ini hebat sekali." Kemudian Raja Sitigarbha kini terkejut dan lalu dia berkata, "Hebat." Raja Sitigarbha pun langsung melompat ke arah roh darah bumi dan dirinya pun kini berkata, "Hehehe, tapi sebenarnya cita-citaku itu kurang bagus dan tidak sesuai dengan rencanaku. Lalu apa gunanya?" Melihat pergerakan Raja Sitigarbha yang tiba-tiba ada di depannya, hal ini membuat roh darah bumi menjadi terkejut. Sekaligus dia pun kaget dan roh darah bumi pun kini berkata dalam hatinya, "Begitu cepat sekali, sampai-sampai mataku tidak bisa melihatnya. Kekuatan orang gila ini sangat tidak terduga." Dan kini Raja Sitigarbha masih bertingkah aneh dan dia pun mengelilingi tubuh dari roh darah bumi. Sambil melihat-lihat roh darah bumi, hal ini membuat roh darah bumi menjadi risih dan dirinya pun berkata dalam hatinya, apakah dia akan melakukan gerakan secara tiba-tiba seperti tadi? Lalu kini Raja Sitigarbha berhenti di depan roh darah bumi dan dirinya pun kini berkata, "Hai temanku, aku melihat bahwa dirimu dan diriku ini adalah orang yang sama." Kemudian roh darah bumi pun kini berkata, "Memang benar, diriku dan Sitigarbha memiliki cita-cita yang sama." Dan Raja Sitigarbha kini bertanya, "Apa itu?" Roh darah bumi pun mengatakan, "Mengatur ulang seluruh kehidupan di dunia." Mendengar jawaban dari roh darah bumi, kini Raja Sitigarbha tiba-tiba dirinya pun melompat dan menuliskan sesuatu. Sambil melompat itu, Raja Sitigarbha berkata, "Mengatur ulang dunia berarti kalian akan membunuh para dewa dan ini sangat konyol." Roh darah bumi dan juga Raja Jisoo kini menjadi terdiam dari kata-kata yang diucapkan oleh Raja Sitigarbha. Kemudian Raja Sitigarbha pun masih tetap berbicara. Kata-kata ini, mengatur ulang dunia dan membunuh para dewa, ini sangat konyol. Raja Jisoo pun mulai berbicara pada Raja Sitigarbha. "Jika kau ingin membersihkan alam baka, maka kau harus membiarkan makhluk dunia bawah ini menerobos pintu alam baka dan membiarkan mereka tinggal di dunia manusia, dan kemudian membiarkan mereka pergi ke surga." Raja Sitigarbha pun mengatakan, para penghuni dunia bawah hidup di dunia manusia itu adalah sesuatu yang mudah karena manusia itu lemah, tapi untuk hidup di surga, kekuatan para dewa itu sangat luar biasa. Bukankah ini sama saja dengan deklarasi perang terhadap para dewa? Roh darah bumi pun kini berkata pada Raja Sitigarbha, "Yang kau katakan adalah sebuah kebenaran. Jadi kita harus menghukum surga dan membunuh para dewa, sehingga semua makhluk di dunia bawah bisa berpindah ke surga dan melewati masa-masa sulit ini." Raja Sitigarbha pun kini melirik ke arah roh darah bumi dan dirinya kini mengatakan, "Sasin Guanyin dan juga Tathagata adalah orang yang terkuat di surga. Salah satu dari mereka dapat membuat para iblis menundukkan kepala mereka. Dan kau jangan lupa bahwa di surga juga ada raja kebajikan dan bahkan
dewa yang telah hilang selama bertahun-tahun. Cita-cita bodohmu ini mungkin saja hanya akan menjadi mimpi yang tidak akan terwujud. Kemudian roh darah bumi pun kini berkata pada Raja Siddhigarbha, jika mereka semua bersatu, apa yang kau katakan itu adalah masuk akal. Tetapi kali ini sangat disayangkan. Raja Siddhigarbha pun kini langsung tertawa dan langsung berkata, wah, apakah yang salah dengan langit? Apakah ada yang salah dengan surga saat ini? Kemudian roh darah bumi menjawabnya, ini bukan masalah besar, ini hanyalah sebuah sampah kebajikan. Sambil melompat-lompat, kini Raja Siddhigarbha berkata pada roh darah bumi, bagaimana bisa Taisang Lojun menjadi seorang sampah? Setelah berkata seperti itu, Raja Siddhigarbha melompat lagi, dan masih sambil melompat-lompat, dirinya juga berkata lagi, apa yang aneh tentang hal ini? Karena bayangan budaku bisa menjadi iblis. Lalu kenapa Raja Kebajikan menjadi seorang sampah? Aku mengerti tentang hal itu. Apa yang dilakukan Taisong Lojun ini adalah sungguh hal yang buruk. Dia telah menggunakan peninggalan iblis untuk membunuh Sasin Guanyin dan akan membuat Sasin Guanyin berubah dari dewa menjadi iblis, lalu akan mengubahnya dari kebenaran menjadi kejahatan. Apakah yang aku katakan ini adalah benar? Tanya Raja Siddhigarbha pada roh darah bumi. Roh darah bumi, dirimu ini terlalu etis. Kamu terlalu bodoh. Kamu itu bodoh. Mendengar Raja Siddhigarbha berkata seperti itu, kini roh darah bumi dan juga Raja Jiso menjadi bingung. Raja Siddhigarbha pun kini melompat dan dia sekarang ada di hadapan dari roh darah bumi. Raja Siddhigarbha kini berkata lagi, dirimu ini sudah pernah menjadi salah satu dari 3 dewa, dan dirimu ini sangat dekat dengan pimpinan surga. Apalagi yang ingin kau perjuangkan? Apa yang harus dimenangkan? Kecuali, siapa namamu? Roh darah bumi pun kini berkata, namaku adalah roh darah bumi. Dan Raja Siddhigarbha sambil nyengir dia berkata pada roh darah bumi, kamu adalah roh darah bumi. Aku sudah menduga bahwa kamu ini adalah seorang dewa. Roh darah bumi pun kini melihat kelakuan dari Raja Siddhigarbha yang merasa sangat aneh. Dirinya pun berkata dalam hati, apakah orang ini benar-benar bodoh atau dia hanya pura-pura bodoh? Raja Siddhigarbha pun kini membelakangi roh darah bumi dan dirinya kini mengatakan, jika aku mengatakan yang sebenarnya, maka kamu adalah orang yang paling berdosa di surga. Raja Jiso yang dari tadi diam saja, dirinya pun kini mulai berkata, Siddhigarbha, kali ini kita ada di sini adalah untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu. Raja Siddhigarbha pun kini mengatakan, apa diriku harus menjawab jika yang bertanya itu adalah kamu? Kemudian Raja Jiso pun kini mengatakan, iya, setelah kamu menjawabnya, maka kita tidak akan mengganggumu lagi. Dan mungkin saja kamu tidak akan tahu jawaban dari pertanyaan yang akan kutanyakan. Raja Siddhigarbha pun kini melompat dan berada di hadapan dari Raja Jiso. Kemudian Raja Siddhigarbha mengatakan, apakah kau ingin bertanya tentang Taisong Lojun yang akan membunuh Sasin Guanyin? Dan apa yang akan dia lakukan dalam langkah selanjutnya? Dan kini roh darah bumi pun bertanya, Raja Siddhigarbha, apakah kau mengetahui semua ini? Raja Siddhigarbha pun kini berkata pada Raja Jiso dan juga roh darah bumi. Raja Siddhigarbha kini mengatakan, tak perlu dikatakan lagi, Sasin Guanyin itu diciptakan oleh 3 dewa dan dia merupakan andalan para dewa. Dan hal itu membuat Raja Kebajikan menjadi iri. Jelas dirinya akan menggunakan insiden ini untuk membasmi kekuatan lama di dunia, kemudian di surga, dan langkah selanjutnya pasti sudah dia siapkan. Lalu roh darah bumi pun bertanya, apa langkah selanjutnya? Raja Siddhigarbha pun kini menjawab, dia akan menciptakan surga yang benar-benar baru. Dia akan mengganti seluruh para dewa dengan para dewa ciptaan dirinya, dan dia akan menjadi penguasa dari para dewa itu, karena nama 3 dewa kuno tidak bisa memuaskan dirinya. Dia ingin menjadi satu-satunya di surga, dan dia ingin menjadi satu-satunya dewa tertinggi dari 3 alam. Lalu roh darah bumi pun bertanya, apakah yang kau katakan ini akan benar-benar dilakukan oleh Raja Kebajikan?
Dan apakah selanjutnya dia akan menyerang satu sama lain? Raja Jisoo pun kini berkata, roh darah bumi, semua orang ingin menumbangkan satu sama lain. Dan kita sekarang adalah orang yang berada di dunia bawah. Dan Raja Kebajikan, dia adalah orang yang ada di surga. Kita berpindah ke tempat Raja Kebajikan. Tempat ini dinamakan Dunia Surga Satu Pilar. Raja Kebajikan kini terlihat terbang di dekat satu pilar surga. Dan sepertinya Raja Kebajikan ini akan melakukan sesuatu hal yang penting. Dirinya pun kini terbang ke atas satu pilar surga. Dan kini dirinya sudah berada di puncak dari satu pilar surga ini. Kemudian Raja Kebajikan pun mengeluarkan kipasnya. Dengan menggunakan kipasnya, Raja Kebajikan membuka awan yang ada di atasnya. Hal itu ia lakukan agar energi ki dari matahari, bulan, dan juga bintang menyinari tempat itu. Lalu awan yang sudah terbuka ini, dari dalamnya kini keluar sebuah energi yang membentuk sebuah burung phoenix. Energi yang dipanggil oleh Raja Kebajikan itu kini berbentuk burung phoenix dengan berbagai warna. Burung-burung phoenix berwarna ini dinamakan dengan phoenix 9 hari mengisi bentuk. Kemudian Raja Kebajikan kini mengibas-ngibaskan kipasnya. Hal ini membuat burung-burung phoenix berwarna ini berputar-putar di sekitar dirinya. Dan kini terlihatlah cahaya yang kuat bersinar di altar satu pilar surga. Burung-burung phoenix itu pun kini bersatu dan kemudian menjadi satu burung phoenix yang memancarkan cahaya yang luar biasa. Sampai-sampai cahaya dari burung phoenix itu dapat menerangi seluruh dunia. Kemudian cahaya dari burung phoenix itu pun kini menghilang. Dan terlihatlah di depan satu pilar surga kini sudah terdapat sebuah tempat yang sangat besar dan lapang. Dan tempat itu adalah altar phoenix. Di altar pilar surga ini terdapat patung-patung yang telah diciptakan oleh Raja Kebajikan. Patung-patung itu pun kini sudah berbaris di depan Raja Kebajikan. Raja Kebajikan pun kini berteriak dan dia mengeluarkan kertas mantra sakti miliknya. Lalu kertas mantra sakti itu diarahkan pada para patung buatannya. Sambil mengarahkan kertas mantra itu, kini Raja Kebajikan berkata, anak-anak dari kelompok surga Raja Kebajikan, hari ini di atas puncak surgawi, di depan altar phoenix, aku mengadakan upacara suci untuk kalian. Sehingga secara resmi kalian menjadi generasi baru para dewa surgawi. Raja Kebajikan pun kini mengangkat kipasnya ke atas dan kemudian muncullah burung phoenix api di atasnya. Lalu Raja Kebajikan ini berkata, kalian akan diidentifikasi oleh 8 dewa besar. Dan saat ini diriku adalah guru suci Buddha. Aku adalah leluhur tua dari para dewa. Kemudian burung phoenix api yang keluar dari kipas Raja Kebajikan kini menuju ke langit dan membuat langit itu menjadi gelap, lalu mengeluarkan petir berwarna emas. Petir itu pun kini menyambar altar phoenix dengan sangat dahsyat. Petir-petir dari langit yang keluar itu kini menyambar para patung yang dibentuk oleh Raja Kebajikan. Patung-patung yang tersambar petir itu pun kini menjadi retak. Lalu keluarlah wujud lain dari dalam patung itu. Dan ternyata itu adalah wujud kehidupan dari patung yang diciptakan oleh Taesang Lojun. Dan kini para dewa ciptaan Taesang Lojun itu memberikan hormat pada Taesang Lojun. Melihat para dewa ciptaannya kini telah hidup, Taesang Lojun pun kini berkata, dewa-dewa yang agung, tahukah kamu kenapa diriku menciptakan kalian semua? Surga ini tidak seperti dulu, dan saatnya diriku ini membersihkan surga tempat para dewa tinggal. Aku benar-benar tidak ingin melihat pertempuran yang berusia panjang antara Lingbo Tianxun melawan Yuanshi Tianxun. Dan aku tidak ingin ada lagi insiden dewa kegelapan di surga. Wahai para dewa ciptaanku, masing-masing dari kalian memiliki tanggung jawab yang berat. Kemudian para dewa ciptaan dari Taesang Lojun ini kini berkata, tolong pimpin kami Taesang Lojun. Kami semua akan bertindak sesuai perintahmu. Taesang Lojun pun kini langsung mengatakan, wahai para dewa ciptaanku,
Selama kalian percaya padaku, kalian pasti akan dapat mengubah surga. Namun jika para dewa dari generasi sebelumnya tidak ingin berhenti, kalian harus menghukumnya. Dan jika para Buddha tidak berhenti, maka singkirkan semua Buddha. Ingatlah, kita tidak haus darah, tapi kita berada di jalan yang benar dan jalan yang berbeda. Dan itu adalah jalan iblis. Maka seharusnya kalian menjadi dewa iblis, kata Taesong Lojun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Taesong Lojun ini benar-benar akan menghancurkan surga dan menggantikan para dewa dengan dewa ciptaannya? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.